Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabar hari ini? Kiranya kita semua tetap diberikan kekuatan dan sukacita oleh Tuhan. Mari kita memulai doa keluarga kita pada hari ini. Kita menyiapkan hati kita dengan bersatu dulu sejenak. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB 85. Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasihnya, ya karena kasihnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih untuk setiap berkat dan anugerah yang Kau boleh berikan pada kami. Jika saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus yang boleh berkata-kata kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam doa keluarga. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang kasih dan harapan. Adapun firman Tuhan akan saya bacakan dari 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Di Perancis ada seorang pemuda yang bernama Mor. Dia merasa sakit hati karena kekasihnya mengkhianati dirinya dan memilih pergi dengan laki-laki lain. Karena emosional, ia melukai laki-laki itu dan ia harus menjadi narapidana. Ia menjalani hidupnya selama 3 tahun di dalam penjara. Keluar dari penjara, ia menemukan kekasihnya telah menikah. Dan setelah itu dia mencari pekerjaan. Tetapi statusnya sebagai mantan napi membuat dia seringkali diejek dan diolok-olok dan sulit mendapatkan pekerjaan. Dalam keadaan sakit hati, ia memutuskan untuk menjadi seorang perampok. Dia mengincar beberapa rumah, dan ada satu rumah yang sudah diselidiki. Rumah itu sering dalam keadaan sepi, karena selama pagi sampai sore hari, suami istri itu pergi. Penghuni rumah itu hanya ada seorang anak kecil di dalamnya. Nah, ini adalah kesempatan yang baik sekali. Maka Mor memutuskan untuk pertama-tama merampok rumah itu. Pada suatu hari, Mor masuk ke rumah itu mencongkel pintunya. Kemudian ada suara bertanya, seorang anak kecil bertanya, "Siapa itu?" Mor menjawab, "Saya adalah teman dari papamu. Ia memberikan kunci kepadaku." Lalu anak kecil itu berkata, "Oh, selamat datang Om, ayo main bersamaku. Mari kita main sebentar." Mor mendekati anak itu dan dia sadar bahwa anak itu ternyata adalah seorang anak yang buta. Maka Mor menemani anak itu untuk bermain, menggambar, dan bercakap-cakap. Anak itu bernama Kay, dan anak itu baik serta ramah. Mor berpikir, pantaskah aku merampok rumah seorang anak kecil yang buta dan baik hati ini? Peristiwa itu menyadarkan Mor untuk tidak melakukan perampokan. Lalu Mor kembali ke bangku kuliah. Dia melanjutkan kuliahnya dan menjadi seorang dokter mata. Ia menjadi seorang dokter mata yang sangat baik, dan dia mengoperasi mata Kay sampai Kay bisa melihat kembali. Akhirnya Kay bertumbuh makin lama makin dewasa, dan dia menjadi seorang pianis yang sangat baik. Saudara, bagi manusia kadang-kadang kita melihat orang jahat seolah-olah orang itu tidak bisa berubah. Orang jahat tidak berguna, tak bisa mengerti orang lain, tidak bisa diubah lagi. Tetapi dengan sentuhan kasih, orang jahat pun kadang bisa berubah menjadi orang baik. Tuhan dapat mengubah sesuatu menjadi ciptaan baru. Tuhan dapat mengubah seseorang yang nampaknya begitu jahat dan susah diubah menjadi seorang pribadi yang baru. Tuhan dapat mengasihi orang yang tidak pantas dikasihi menjadi orang yang dapat merasakan kasih. Tidak ada yang tidak mungkin. Di dalam kasih Tuhan segala sesuatu mungkin. Selalu ada harapan bagi orang yang mau menerima kasih Kristus. Tuhan telah menderita buat kita agar kita dapat dilepaskan dari penderitaan. Firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, kita sudah belajar bahwa Tuhan bisa menjadikan seseorang menjadi ciptaan yang baru, dan Tuhan mengorbankan diri agar kita dapat memiliki harapan di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memperbarui hidup kita setiap hari dan setiap saat. Bagi orang yang mau diubah, Tuhan dapat mengubahnya. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan yang sangat kita sesali. Bahkan ada orang yang terus-menerus hidup di dalam penyesalan dan rasa bersalah. Ia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Ia merasa sangat bodoh. Mengapa telah melakukan perbuatan yang tidak baik? Ia sudah berdoa,
memohon pengampunan Tuhan, tetapi tidak bisa memaafkan diri sendiri. Rasa bersalah itu selalu menghantui hidupnya. Kita harus percaya pada firman Tuhan, bahwa setiap orang yang mau mengakui kesalahannya dan menyesalinya, maka Tuhan akan mengampuni. Kita harus menerima pengampunan Tuhan dengan iman, bukan dengan perasaan. Tuhan mengampuni kita dan mengasihi kita. Tuhan ingin memperbarui hidup kita. Di dalam Tuhan ada kasih. Di dalam Tuhan ada pengampunan. Dan di dalam Tuhan ada pengharapan. Tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan sanggup memperbarui hidup kita. Karena itu saudara, setelah kita diampuni, kita juga harus belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan juga kita harus terus-menerus belajar untuk membagikan kasih kita kepada orang lain, agar mereka bisa merasakan kasih Tuhan. Saudara, Tuhan telah mati buat kita. Tuhan telah mengampuni kita, sekalipun kita ini tidak berharga di mata Tuhan. Tuhan ingin kita mendapatkan kehidupan yang baru, sehingga kita berharga di dalam Tuhan. Kita harus berubah lebih baik dan lebih baik lagi setiap hari. Mari bagikan kasih Kristus kepada orang-orang yang tidak layak dikasihi Tuhan, agar dunia ini berubah. Tuhan sudah mengasihi, memberi pengharapan, dan mengubah kehidupan kita. Dengan kasih, kita pun dapat memberi pengharapan dan menolong orang lain untuk bisa berubah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari Rabu yang lalu kita telah melakukan ibadah Rabu Abu, yaitu kita memasuki satu masa di mana kita memasuki masa-masa mengenang kasih dan penderitaan Kristus. Kita memasuki masa-masa Prapaskah. Dalam memasuki masa Prapaskah, kita diingatkan bahwa kita adalah debu dan abu yang tidak berharga di hadapan Tuhan. Kita harus bertobat, kita harus berubah. Tetapi Tuhan mau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Kita berharga di hadapan Tuhan. Karena itu, kita harus menghargai pengorbanan Tuhan. Dan kita harus menerima kasih dan pengharapan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita dengan rasa syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menyatukan hati kita dan kita menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mau datang ke dalam dunia ini. Sekalipun kami debu dan abu, sekalipun kami tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi Engkau menghargai kami dan Engkau mau berkorban, memberikan tubuhmu, memberikan nyawamu dan hidupmu ya Tuhan, agar kami sekalian boleh diperbarui, menjadi manusia baru yang berharga bagi Tuhan. Dan sebagai manusia baru, berikan kami kekuatan, agar kami ya Tuhan, mau terus-menerus berjuang, membagikan kasih Tuhan kepada sesama kami. Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih hidup di dalam dosa, dan sulit untuk keluar dari kungkungan dosa yang membelit hidupnya, biarlah Tuhan berikan kekuatan, agar Roh Kudus-Mu menolong, agar mereka bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Tuhan, kami ingin berdoa, jikalau ada di antara keluarga kami, saudara-saudara kami ya Tuhan, yang telah meninggalkan Engkau, biarlah mereka pun Tuhan boleh mendengarkan suara panggilan-Mu, agar mereka boleh kembali ke jalan yang benar, agar mereka boleh kembali menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Tuhan, jikalau kami telah melakukan kesalahan, biarlah kami juga terus-menerus menyadari kesalahan kami dan mau Engkau perbarui. Saat ini ya Tuhan, kami juga ingin berdoa
untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami berbagai macam masalah. Secara khusus ya Tuhan, terkena virus corona. Biarlah Tuhan sendiri menolong saudara-saudara kami yang masih isoman, baik dirawat di rumah sakit ataupun secara mandiri di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan, mereka sekalian boleh Engkau tolong, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan ya Tuhan. Bapa, saat ini kami ingin berdoa juga untuk keadaan Indonesia. Berikan keamanan, ketentraman, dan kebebasan dari virus corona ini. Biarlah segala program pemerintah boleh ditaati dan kami boleh bekerja sama sehingga bumi Indonesia boleh segera bersih dan sehat. Dan bagi saudara-saudara kami ya Tuhan yang saat ini mengalami bencana baik banjir, tanah longsor, bencana-bencana alam yang lain ya Tuhan, pada masa-masa hujan ini biarlah Engkau sendiri akan menolong mereka agar mereka boleh Engkau tolong, Engkau selamatkan dan boleh mendapatkan kehidupan yang baru. Tuhan, kami ingin berdoa juga umat Tuhan sebagai anggota jemaat GKI 5 maupun sebagai simpatisan yang saat ini sedang bergumul, masih mengalami kesulitan-kesulitan ya Tuhan, di dalam mencari pekerjaan, di dalam mencari nafkah. Biarlah Tuhan sendiri akan terus-menerus meningkatkan kehidupan ekonomi mereka, dan Tuhan akan mengulurkan tangan kasih-Mu, mencukupkan dan memelihara kehidupannya, membukakan jalan keluar untuk setiap masalah. Bagi keluarga yang sedang bermasalah ataupun mengalami keretakan, biarlah kasih-Mu Tuhan secara nyata boleh memulihkan mereka sekalian, mau saling memaafkan, mengampuni. Dalam masa-masa prapaskah ini ya Tuhan, tolong kami untuk menghargai kasih-Mu ya Tuhan, dengan mau juga berkorban bagi sesama kami, ataupun menahan diri, agar kami boleh sungguh-sungguh menjadi ciptaan Tuhan yang baru, boleh menjadi umat Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan juga panitia Paskah ke dalam tangan Tuhan yang sudah mempersiapkan setiap acara. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan sisa hidup kami. Amin. Umat Tuhan terkasih, kita akan mengakhiri doa keluarga kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita renungkan hari ini senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB 12. Seekor rusa yang dahaga, padamu Tuhanku merindu hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Ku bersedih karena tekanan dosa, dan jiwaku terkungkung dalam gelap. Kini berikan damai dan sentosa, tahirkan diriku dan dosa pun lenyap. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku.
setan dalamku. Jadilah pandu dan terang selamanya, dan bagi diriku siapkan hatiku. Aku berserah